Halo, assalamualaikum CS, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku telah merangkum sebuah kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi CS, pada awal tahun 2000, sebuah kota kecil di Amerika Serikat tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional setelah seorang remaja laki-laki menghilang dalam keadaan yang begitu ganjil dan membingungkan. Namanya Zip Wayne-Quinn. Berusia 18 tahun, tidak ada pesan perpisahan, tidak ada tanda bahaya sebelumnya, tidak ada pertengkaran yang diketahui. Ia pergi begitu saja seolah ditelan malam. Penasaran sama kisah lengkapnya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke rangkuman Syahrul. Zip Wayne-Quinn berusia 18 tahun, baru saja menyelesaikan shift kerjanya di Walmart. Ia dikenal rekan-rekannya sebagai sosok pendiam, jarang bermasalah, dan tergolong pekerja yang bertanggung jawab untuk usianya. Zip bukan tipe remaja yang sering keluar malam atau terlibat pergaulan berisiko. Hidupnya sederhana, bekerja, pulang, dan membantu keluarganya. Malam itu CS, Zip berencana untuk melihat sebuah mobil bekas. Ia tidak pergi sendirian. Bersamanya ada seorang rekan kerja bernama Robert Jason Owens, pria yang usianya sedikit lebih tua dan juga bekerja di Walmart. Rencana mereka sederhana, yaitu selesai kerja, melihat mobil, lalu pulang. Sekitar pukul 21:15 waktu setempat, kamera keamanan sebuah SPBU merekam keduanya berhenti. Rekaman ini kelak menjadi rekaman visual terakhir Zip Quinn yang pernah ada. Dalam video tersebut, tidak terlihat pertengkaran, tidak ada kekerasan, tidak ada situasi darurat. Namun, menurut pengakuan Owens, sesuatu terjadi setelah itu. Owens ini CS mengklaim bahwa saat berada di SPBU, Zip menerima sebuah pesan melalui pagar alat komunikasi yang masih umum digunakan pada saat itu. Setelah membaca pesan tersebut, Zip disebut tampak gelisah. Wajahnya berubah, sikapnya tidak lagi santai. Ia kemudian membatalkan rencana melihat mobil dan memutuskan pergi sendirian. Tidak ada saksi lain yang melihat kemana Zip pergi setelah itu. Tidak ada kamera yang merekam langkah berikutnya. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada pesan lanjutan. Sejak malam itu CS, Zip Quinn lenyap tanpa jejak. 2 hari setelah Zip dinyatakan hilang, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Walmart menerima sebuah panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Zip Quinn. Dalam panggilan itu, si penelpon mengatakan bahwa ia sedang sakit dan tidak bisa masuk kerja. Bagi orang luar, panggilan itu mungkin terdengar biasa. Namun bagi rekan-rekan Zip, ada sesuatu yang langsung terasa janggal. Mereka mengenal suara Zip. Mereka bekerja bersamanya hampir setiap hari. Dan suara di telepon itu bukan suara Zip. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Polisi melacak asal panggilan itu, dan hasilnya mengejutkan. Panggilan tersebut berasal dari tempat kerja Robert Jason Owens. Ketika diinterogasi, Owens akhirnya mengakui bahwa dialah yang menelpon Walmart, berpura-pura menjadi Zip. Alasan yang ia berikan berubah-ubah. Pada satu kesempatan CS, ia mengatakan ingin membantu Zip. Di lain waktu, ia mengaku panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagi penyelidik, ini adalah kebohongan pertama yang terkonfirmasi dalam kasus ini. Dan sejak saat itu, setiap pernyataan Owens mulai dipandang dengan penuh kecurigaan. Kejanggalan demi kejanggalan pun mulai bermunculan. 2 minggu setelah Zip Quinn menghilang, sebuah temuan menggemparkan publik. Mobil milik Zip ditemukan terparkir rapi di dekat sebuah rumah sakit. Lokasinya tidak tersembunyi, tidak pula berada di tempat terpencil. Justru berada di daerah yang mudah terlihat. Lampu depan mobil masih menyala, seolah kendaraan itu baru saja ditinggalkan. Di dalamnya, polisi menemukan seekor anak anjing Labrador yang masih hidup. Namun, jelas telah berada di sana cukup lama tanpa perawatan. Anjing tersebut bukan milik Zip, dan hingga kini tidak pernah diketahui siapa pemilik aslinya. Di dalam mobil juga ditemukan sejumlah barang yang tidak dikenal sebagai milik Zip. Namun yang paling mencolok adalah gambar bibir berlipstik merah muda dengan tanda seru besar di kaca belakang mobil. Detail ini menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam kasus Zip Quinn.
Hingga hari ini, tidak ada satupun teori resmi yang mampu menjelaskan makna atau tujuan dari simbol tersebut. Apakah itu pesan? Apakah itu pengalih perhatian? Ataukah sekadar upaya membuat penyelidikan tersesat? Lebih aneh lagi CS, kursi pengemudi diatur untuk orang dengan postur lebih pendek dari zip. Namun, tidak ditemukan darah. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada bukti bahwa kekerasan terjadi di dalam mobil itu. Dan yang paling penting, tidak ada tubuh Zip. Setelah mobil Zip Queen ditemukan, penyelidikan memasuki fase yang sulit. Polisi telah mengerahkan pencarian besar-besaran area sekitar rumah sakit, hutan, sungai, hingga tempat-tempat terpencil di sekitar Asheville disisir. Ajang pecalakan dikerahkan, relawan turun ke lapangan, keluarga Zip ikut mencari, menelusuri kemungkinan sekecil apapun. Namun, hari demi hari berlalu tanpa hasil. Tidak adanya jasad membuat kasus ini berada dalam posisi yang menggantung. Tanpa tubuh, sulit menentukan apakah Zip benar-benar telah meninggal atau masih hidup di suatu tempat. Tidak ada bukti kuat yang bisa menunjukkan satu lokasi kejadian. Mobilnya ditemukan dalam kondisi yang terlalu bersih untuk disebut sebagai TKP pembunuhan. Setelah penyelidikan itu semua CS, kasus ini perlahan mendingin dari sorotan media nasional menjadi arsip kepolisian yang jarang dibuka. Tahun demi tahun berlalu, keluarga Zip hidup dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Tidak tahu apakah harus berduka atau berharap. Nama Robert Jason Owens tetap berada dalam berkas kasus. Namun, tanpa bukti langsung, polisi tidak bisa menahannya. Owens tetap bebas. Ia tetap menjalani hidupnya meski berada di bawah bayang-bayang kecurigaan. Hingga akhirnya CS, 15 tahun kemudian, sebuah kasus lain yang sama sekali berbeda mengubah segalanya. Pada tahun 2015 CS, publik dikejutkan oleh pembunuhan brutal terhadap pasangan suami istri Alex dan Diane Court. Kasus ini berbeda dari hilangnya Zip Queen, namun memiliki satu kesamaan yang mengerikan. Nama Robert Jason Owens. Owens ditangkap dan kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan keluarga Court. Detail khusus tersebut menunjukkan pola yang sangat mengganggu. Pembunuhan dilakukan dengan kekerasan ekstrim. Upaya menghilangkan bukti dilakukan dengan perencanaan. Ada indikasi kuat bahwa pelaku memiliki kecenderungan manipulatif dan dingin. Bagi penyidik, vonis ini menjadi titik balik. Jika Owens mampu melakukan kejahatan sekejam itu, maka kemungkinan keterlibatannya dalam hilangnya Zip Queen kembali dianggap sangat serius. Penyelidikan kasus Zip Queen pun dibuka kembali. Nah, karena kejadian itu semua CS, penyelidikan kasus Zip Queen pun dibuka kembali. Jaksa mulai meninjau ulang setiap detail lama, kebohongan tentang telepon ke Walmart, perubahan cerita Owens dari waktu ke waktu, keberadaan Owens sebagai orang terakhir yang terlihat bersama Zip, serta kesamaan pola dalam upaya menutupi jejak. Tekanan publik kembali meningkat. Keluarga Zip yang selama bertahun-tahun menunggu tanpa jawaban, akhirnya melihat secercah kemungkinan keadilan. Pada tahun 2017 CS, hampir kurang lebih 17 tahun setelah Zip Queen menghilang, sebuah keputusan besar diambil. Juri agung secara resmi mendakwa Robert Jason Owens atas pembunuhan tingkat pertama dalam kasus Zip Queen. Langkah ini sangat jarang terjadi, terutama dalam kasus tanpa jasad. Namun, jaksa meyakini bahwa rangkaian bukti tidak langsung cukup kuat untuk menunjukkan keterlibatan Owen. Ia adalah orang terakhir bersama korban. Ia menyamar sebagai Zip 2 hari setelah hilangnya. Ia memberikan pengakuan yang berubah-ubah dan kini ia telah terbukti sebagai pembunuh dalam kasus lain. Dakwaan ini bukan berarti kasus sudah pasti menang. Justru sebaliknya, jaksa menghadapi tantangan hukum yang luar biasa besar, tanpa jasad, tanpa lokasi pembunuhan, dan tanpa saksi mata. Setiap argumen harus dibangun di atas logika, pola perilaku, dan konsistensi bukti tidak langsung. Tim pembela Owens tentu tidak tinggal diam. Mereka menyoroti ketiadaan bukti fisik. Mereka mempertanyakan motif. Mereka menegaskan bahwa kecurigaan tidak sama dengan pembuktian. Kasus ini pun menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari dilema hukum dalam perkara orang hilang. Proses hukum berjalan lambat dan berliku.
tahun demi tahun berlalu tanpa persidangan penuh. Pada akhirnya, pada tahun 2022, jaksa tim pembela mencapai sebuah kesepakatan hukum atau biasa disebut dengan plea deal. Nah, dalam kesempatan tersebut CS, Owens mengaku bersalah sebagai accessory after the fact to first degree murder atau pembunuhan setelah pembunuhan terjadi. Artinya, ia mengaku membantu menutupi kejahatan, namun bukan sebagai pelaku utama pembunuhan. Sebagai imbalannya, jaksa menarik dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian besar pihak menilai jaksa terlalu lunak. Namun secara hukum, tanpa jasad dan bukti langsung, resiko kalah di pengadilan terlalu besar. Nah, dalam pengakuannya, Owens memberikan cerita baru. Ia menuduh pamannya yang telah meninggal dunia sebagai orang yang membunuh Zip Queen. Ia mengklaim bahwa tubuh Zip kemudian dibakar hingga tidak tersisa. Namun sekali lagi, pengakuan ini tidak pernah bisa diverifikasi. Tidak ada lokasi pembakaran, tidak ada sisa jasad, tidak ada bukti fisik yang mendukung cerita tersebut. Bagi banyak pihak CS, pengakuan ini lebih terlihat sebagai upaya mengurangi tanggung jawab daripada mengungkapkan kebenaran. Nah, dalam kasus Zip Queen, Robert Jason Owens dijatuhi hukuman 12,5 hingga 15,75 tahun penjara pada tahun 2022. Hukuman ini dijalankan bersamaan dengan vonis lain yang telah ia terima. Namun perlu dicatat, hukuman ini bukan hukuman utama Owens. Sebelumnya, pada 2015, ia telah dijatuhi hukuman 60 tahun hingga 75 tahun penjara atas pembunuhan keluarga Koch. Vonis itulah yang memastikan Owens akan menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di balik jeruji besi. Secara hukum, kasus Zip Queen dianggap selesai. Namun, secara moral dan emosional, banyak pihak merasa belum mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Zip Queen sampai sekarang masih belum ditemukan. Tidak ada makam, tidak ada kepastian akhir. Dan kasus Zip Queen adalah pengingat pahit bahwa tidak semua kejahatan meninggalkan jejak yang jelas. Dalam dunia hukum, kebenaran tidak selalu bisa dibuktikan sepenuhnya. Dan keadilan seringkali hadir dalam bentuk yang tidak sempurna. Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah penyelidikan tanpa bukti fisik utama. Ia juga memperlihatkan bagaimana kebohongan kecil di awal seperti sebuah panggilan telepon palsu dapat menjadi penanda awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Bagi keluarga korban, waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ketidakpastian adalah luka yang terus terbuka. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pelajaran tentang pentingnya transparansi, kewaspadaan, dan ketelitian dalam penegakan hukum. Dan bagi sejarah kriminal Amerika, Zip Queen akan selalu dikenang sebagai remaja yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.